Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sartika Tangguda, merupakan dosen pada program studi Teknik Budidaya Perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 2 dengan SKS yaitu 3, di mana 3 SKS ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan taruna-taruni memiliki kemampuan untuk memahami, menjelaskan, melaksanakan, dan mengidentifikasi parameter kualitas air yang gunanya nanti untuk meningkatkan produksi budidaya perikanan. Pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air, terdapat beberapa pokok bahasan yang nanti akan disampaikan. Yang pertama adalah ruang lingkup manajemen kualitas air untuk kegiatan budidaya perikanan. Yang kedua, karakteristik parameter kualitas air. Yang ketiga, pengambilan sampel air. Yang keempat, identifikasi parameter kualitas air. Yang kelima, peningkatan daya dukung lahan. Dan yang terakhir, pengelolaan budidaya untuk kegiatan pembenihan dan pembesaran. Teknik pembelajaran yang saya gunakan yaitu DIA. D itu adalah delivery. Delivery merupakan metode pembelajaran dengan memberikan ceramah kepada taruna. Jadi nanti dalam pembelajaran saya akan memberikan materi secara verbal dengan metode pembelajaran tatap muka. Kemudian taruna-taruni akan mendengarkan dan mencatat materi yang saya ajarkan. Kemudian ada interaction. Interaction merupakan interaksi antara saya selaku dosen dan taruna selama pembelajaran berlangsung. Jadi, pada saat pembelajaran akan terjadi diskusi dan tanya jawab antara saya dan taruna. Yang terakhir adalah assessment. Assessment merupakan penilaian yang saya lakukan kepada taruna, di mana penilaian tersebut berdasarkan bobot penilaian yang sudah disepakati antara dosen dan taruna, kemudian dituangkan dalam kontrak perkuliahan pada awal pertemuan. Untuk penilaian mata kuliah Manajemen Kualitas Air ini, penilaian terdiri dari keaktifan, kemudian tugas, ada lembar kegiatan praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada video pembelajaran ini, saya akan membawakan materi pada pertemuan ke-7 dengan pokok bahasan identifikasi atau pengukuran parameter biologi, yaitu plankton. Pembelajaran teori akan dilakukan di kelas dan pembelajaran praktek akan dilakukan pada Deva Budidaya Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dan Laboratorium Biologi. Berikut merupakan video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Kualitas Air dengan pokok bahasan pengukuran parameter biologi, yaitu plankton. Mohon izin dulu pelatihan untuk sebelumnya. Duduk siap, gerak. Lapor, taruna remaja TWPA siap mengikuti kuliah. Laporan selesai. Laksanakan. Mohon izin Bu, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan seluruhnya duduk siap, gerak. Oke, silakan kembali ke tempat.
Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang parameter biologi air, kemudian pengukuran parameter biologi air. Sebelum saya masuk ke materi untuk hari ini, kira-kira ada rekan-rekan remaja yang tahu apa sih yang dimaksud dengan parameter biologi air? Mohon izin menjawab, Bu. Silakan. Karena atas remaja Aprianto Khalil Santoso ingin menjawab. Yang pertama ada nekton, neuston dengan plankton, Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya, oke, silakan. Mohon izin menjawab, Ibu. Saya remaja atas nama Aldi ingin menjawab. Yang pertama, serviton dan bakteri. Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi dari dua rekan remaja yang taruna sudah ada menyebutkan untuk parameter biologi ya. Sampel itu merupakan sekelompok biota akuatik di mana dia menganalisis hewan atau tumbuhan yang ada pada daur pencemaran. Nah, karena plankton ini dikatakan sebagai indikator biologis, maka plankton disebut dengan bioindikator. Jadi indikator yang berasal dari makhluk hidup. Nah, kemudian ada beberapa kriteria organisme yang dijadikan sebagai indikator perairan atau bioindikator. Nah, indikator biologi itu bisa menerangkan kondisi perairan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian indikator tersebut dia toleran terhadap perubahan lingkungan. Oke, kita lanjut kepada indikator biologi yang kedua, yaitu bakteri. Ada yang tahu bakteri itu apa sih? Oke, silakan. Ibu mau izin menjawab. Perkenalkan, saya Taruni remaja atas nama Agnes Anageras dari Prodi PPPA ingin menjawab pertanyaan. Bakteri merupakan salah satu golongan prokaryotik atau yang tidak memiliki seluruhnya. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi bakteri itu merupakan golongan organisme prokaryotik ya, karena dia tidak dilengkapi oleh selabung inti sel atau selaput inti sel. Oke, kemudian bakteri yang biasanya merugikan di kegiatan budidaya, ada yang tahu jenis bakteri apa? Oke, silakan. Mohon izin menjawab, Bu. Bakteri yang merugikan pada kegiatan budidaya yaitu bakteri Vibrio karena menyebabkan fibriosis, Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi benar ya, jadi ada salah satu jenis bakteri itu yang sangat ditakutkan dalam tanda kutip untuk beberapa pembudidaya, terutama kegiatan budidaya udang, yaitu bakteri Vibrio ya, karena merupakan bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit, yaitu fibriosis. Di mana bakteri Vibrio ini ada dua jenis ya, ada bakteri yang berpendar berwarna kuning seperti ini, dan ada juga bakteri yang berpendar yang berwarna hijau. Nah, kemudian untuk bakteri Vibrio itu sebenarnya ada kisaran maksimal atau ada kisaran yang masih diperbolehkan. Nah, kemudian selain perlu dilakukan pengamatan atau identifikasi pada bakteri Vibrio, perlu juga dilakukan pengukuran terhadap bakteri pemecah fosfat, kemudian bakteri nitrat atau bakteri pemecah amonia, atau yang lebih umum kita kenal dengan bakteri nitrifikasi. Alat dan bahan yang kita gunakan itu harus dalam proses atau dalam situasi yang steril ya, jadi harus bersih dari kontaminan, sehingga perlu dilakukan sterilisasi. Nah, sterilisasi ini ada dua metode, ada sterilisasi basah dan ada sterilisasi kering. Baik, demikian untuk presentasi yang untuk pengukuran parameter biologi. Ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Oke, silakan. Begini, Bu, remaja atas nama Aprianto ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri penyakit fibriosis? Oke, terima kasih. Ya, baik. Tadi temannya ada yang bertanya gimana ciri-ciri udang yang terkena penyakit fibriosis, gitu ya.
Jadi untuk udang yang terkena penyakit fibriosis itu yang pertama kita bisa lihat dari penurunan nafsu makan udang. Nah, penurunan nafsu makan itu kita bisa lihat apabila pakan yang kita taruh di ancur itu tidak habis. Jadi itu menandakan bahwa nafsu makan udang itu berkurang. 4 orang tadi saya sudah bisa menyimpulkan bahwa teman-teman sudah memahami untuk materi hari ini ya tentang parameter biologi dan bagaimana mengidentifikasi parameter biologi tersebut. Kemudian ada bakteri, kemudian ada plankton. Baik, demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, untuk rekan-rekan remaja kelas A ini ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan praktikum untuk identifikasi plankton. Ya, jadi sebelum kita melakukan identifikasi plankton, kita perlu melakukan pengambilan sampel air untuk pengujian atau identifikasi plankton tersebut. Nah, kemudian ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Ya, jadi untuk alat dan bahan. Kemudian selain menyiapkan plankton net, itu ada botol sampel. Ya, kemudian selain botol sampel, ini ada juga ember yang digunakan untuk mengambil sampel air. Nah, kemudian setelah sampel airnya sudah terkumpul di plankton net, nanti silakan teman-teman untuk menyimpan sampel airnya ke dalam full box. Nah, ini fungsinya adalah supaya sampel airnya tetap terjaga selama dibawa ke laboratorium. Ya, sudah mengerti? Ya, sudah. Kemudian waktu pengambilan sampel airnya dan tujuan pengambilan sampel airnya. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan identifikasi plankton. Baik, tadi rekan-rekan sudah melakukan pengambilan sampel air. Kemudian sekarang silakan rekan-rekan untuk melakukan pengamatan. Yang pertama ini teman-teman harus mengambil yang namanya objek las, ya. Kemudian silakan teman-teman teteskan untuk sampel air yang tadi sudah kalian ambil nanti dengan menggunakan mikroskop. Nah, setelah itu silakan teman-teman gambarkan hasil pengamatan, kemudian lokasi pengambilan sampel, kemudian ada tanggal pengambilan sampel, waktu pengambilan sampel, dan ukuran dari plankton net. Nah, ukuran dari plankton net ini adalah 200 mikrometer. Kemudian silakan teman-teman tuliskan, silakan teman-teman gambarkan apa saja jenis plankton yang teman-teman temui pada sampel. Baik rekan-rekan, apakah sudah selesai untuk praktikumnya? Sudah. Oke, untuk evaluasi praktikum hari ini, ada yang bisa menjelaskan kepada saya untuk hasil pengamatan yang tadi sudah kalian lakukan, untuk jenis plankton apa saja yang kalian peroleh? Ya. Siapa yang bisa? Ya. Berdasarkan pengamatan dari kelompok kami, ada beberapa jenis plankton yang kami temukan. Yang pertama, Sidera sp. Untuk fitoplankton ini biasanya berwarna hitam dan bentuk memanjang, langsing, dan simetris.
Baik, tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah menyampaikan hasil dari praktikum yang sudah kalian lakukan. Saya tutup untuk praktikum siang hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang.